Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Pada tutorial kali ini kita akan menjelaskan kepada teman-teman tentang mobile programming, di mana kita dalam praktikum nantinya akan menggunakan MIT App Inventor. Kenapa kita pilih software ini atau aplikasi ini jika dibandingkan dengan menggunakan aplikasi yang lain? MIT App Inventor cukup mudah dan cukup ringan karena sifatnya adalah konsepnya sendiri adalah drag and drop, begitu ya teman-teman. Jadi bagaimana konsep berikutnya secara lebih terperinci akan kita jelaskan pada tutorial yang pertama ini atau tutorial pendahuluan ini. Pertama kita akan bahas mengenal App Inventor. MIT App Inventor sendiri ini merupakan sebuah aplikasi IDE, Integrated Development Environment, yang saya bilang tadi di awal bahwa konsepnya atau ini adalah berbasis drag and drop. Jadi bisa juga disebut drag and drop visual blocking program yang memungkinkan kita untuk membuat atau mengembangkan aplikasi Android gitu ya, tanpa harus memiliki pengalaman dalam bahasa pemrograman. Berbeda dengan aplikasi yang lain teman-teman, seperti Android Studio gitu ya, yang include di dalamnya ada bahasa Kotlin dan lainnya. Jadi XML juga di sana. Jadi yang ini MIT App Inventor memungkinkan kita untuk membuat aplikasi itu konsepnya drag and drop, sehingga boleh dibilang cukup dengan memiliki pemahaman alur logika sebuah program saja kita sudah bisa membuat sebuah aplikasi Android dengan sederhana gitu ya. Nah, fiturnya cukup fleksibel teman-teman, dan saya rasa cukup mudah menggunakannya, insya Allah. Untuk itu kita lihat lagi lebih jauh bagaimana nanti tampilan dan apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya. Tertarik? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Saya berharap bagi teman-teman yang lain terus dukung channel ini agar terus berkembang begitu ya, dengan cara like, share, komen, dan pastinya subscribe, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya agar dapat notifikasi jika ada tutorial baru dari kami. Baik teman-teman, kita coba lihat. Saya juga tertarik ini bagaimana tampilan dari MIT App Inventor. Untuk memulainya kita biasanya diberikan link ya, App Inventor ini yang akan kita praktekkan, yang akan kita gunakan dalam tutorial ini teman-teman ya. Kita menggunakan yang versinya online, yang offline sebenarnya juga ada, kan, tetapi dalam tutorial ini kita mencobakan dengan yang versi online gitu ya. Jadi dibutuhkan dari rekan-rekan semuanya yang ingin mempraktekkan langsung mengikuti tutorial ini, disarankan menyediakan paket untuk praktikum secara online begitu ya. Oke teman-teman, kita lihat linknya, URL-nya. Jika lupa teman-teman bisa ketik di sini umpamanya. Kalau saya lupa gitu ya, biasanya saya sering cari App Inventor gitu ya, Inventor umpamanya. Kalau seandainya kita nggak
lupa gitu ya, atau nggak hafal linknya gitu ya. Kita cari. Nah, biasanya nanti oleh Google akan diberikan link kepada kita seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal klik. Nah, seperti berikut tampilannya teman-teman. URL-nya ini appinventor.mit.edu. Untuk memulainya teman-teman bisa klik create app ya. Di sini tombol yang warna oranye. Nah, biasanya ketika kita klik create app, teman-teman nanti akan dihubungkan dengan tampilan login ke dalam aplikasi ini yang secara online ini. Dapat juga menggunakan akun Google dari teman-teman semuanya, misalkan akun Gmail-nya gitu ya, sehingga dapat digunakan untuk login untuk aplikasi App Inventor sendiri. Oke teman-teman, ini adalah tampilan pilihan choose akun untuk Google akunnya gitu ya. Minta permisi ya. Oke, kita allow saja. Oke, baik teman-teman. Berikut adalah tampilan dari starting tampilan awal gitu ya. Ini ada beberapa tugas-tugas atau beberapa project yang sudah pernah saya bikin ya pada tampilan My Project tadi. Ini adalah tampilan project-project yang pernah saya bikin. Jadi tampil awal ini bagi teman-teman yang baru memulai sepertinya langsung tampil ke start new project biasanya ya. Berikutnya teman-teman, kita dapat memulai project ini dengan cara menekan start new project. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk membuatkan nama projectnya masing-masing. Misal saya bikin di sini namanya adalah, kita ingin bikin game kita coba bikin tes atau app game gitu ya. App game, app game tulisannya, app game. Kita oke kan teman-teman. Ini tergantung juga dari koneksi internet kita ya teman-teman. Makin bagus paketnya, jadi makin cepat prosesnya. Nah teman-teman, ini tampilan dari MIT App Inventor. Untuk tampilan di sini kita bisa lihat bahwa pertama di sebelah kiri ini ada palet berisi, kalau saya boleh bilang ini adalah alat-alat dapurnya ya teman-teman. Ada pisau, ada panci, ada ya macam-macam lah gitu ya, sama dengan itu gitu ya. Ini alat-alat tools yang bisa kita gunakan, dimulai dari kelompok user interface, ada layout, ada media, ada maps dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian kita geser ke sebelah kanan, di sini ada nampak viewer. Nah, jadi para desainer
teman-teman sekalian termasuk saya bisa melihat ini tampilan dari kanvas atau bagian desainnya. Nah, sebelum masuk ke blog, kita geser dulu ke sebelah kanan lagi dari kanvas atau lembar kerja ini. Ini ada tampilan dari komponen. Artinya adalah berisi komponen-komponen yang teman-teman gunakan nantinya. Misalkan di sini user interface kita input ke lembar kerja, maka di bagian komponen ini nanti akan muncul apa saja komponen-komponen yang teman-teman gunakan. Lalu di bagian paling kanan ada bagian properties. Biasanya window ini adalah tampilan dari tempat di mana kita nanti mengedit setiap komponen yang kita gunakan. Nah, ini teman-teman sekaitan dengan tampilan App Inventor. Kemudian yang terakhir yang akan kita jelaskan pada teman-teman semuanya bahwa seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa ini adalah konsepnya drag and drop. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kita tinggal drag and drop ke sini, umpamanya seperti itu. Kemudian teman-teman untuk melihat bagian kodenya, sebenarnya di sini kode dari yang ingin kita kerjakan nantinya sudah dibuat dalam bentuk blok-blok. Blok-blok maksudnya adalah blok seperti puzzle ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada build, ada control, nah, seperti itu. Nah, di sini seperti ini. Jadi ketika kita seret umpamanya ini ke lembar kerja lagi gitu ya. Kemudian kita ambil lagi yang lain. Kita tinggal seret, drag and drop saja ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan bisa kita tambah lagi dengan yang lainnya. Inilah yang saya bilang di awal tadi, cukup mudah bagi teman-teman yang tertarik mempelajari mobile programming atau pemrograman yang berbasis mobile. Ini aplikasi yang saya recommended gitu ya, karena mudah digunakan, tidak perlu menghafal kode program seperti itu untuk bagi yang pemula ya. Jadi cukup mudah untuk digunakan. Tapi ingat, teman-teman harus lihat juga terus tutorial-tutorial yang ada. Saya rekomendasikan dari tutorial yang ada pada tampilan atau web di App Inventor. Biasanya di sini juga ada ya sekaitan dengan tutorial-tutorial. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nah, ini teman-teman tampilan dari beberapa tutorial-tutorial yang ada, link ke tutorial dan sebagainya ya. Kembali ke sini tadi, jadi tampilan dari viewer ini teman-teman ada bagian designer dan ada bagian blog. Biasanya kalau kita menggunakan Android Studio dan lain sebagainya, tampilannya juga ada bagian designer dan bagian kodenya. Tapi kalau di App Inventor, sekali lagi kodenya sudah dikemas dalam bentuk blok-blok seperti blok puzzle. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk mengkode di sini. Yang penting kita tahu alur dari program atau aplikasi yang akan kita buat. Nah, seperti itu. Itu sudah cukup dan itu menjadi modal awal kita, teman-teman. Demikian dari saya untuk tutorial yang pertama ini sebagai pendahuluan. Terus dukung channel kami ya teman-teman dengan cara klik subscribe, kemudian like, share, komen gitu ya. Jangan lupa ditunggu tutorial yang
berikutnya atau tutorial yang kedua. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita semuanya, termasuk saya yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.